Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin menyerahkan CV beserta berkas lainnya kepada Ibu. Ini Ibu, terima. Baik, CV-nya saya terima ya. Tunggu sebentar, saya akan membaca terlebih dahulu CV Anda dan berkas lainnya yang ada di dalam lembar ini ya. Atas nama Ena Ratnasari, dari lulusan D3 Manajemen Pemasaran, Telkom University di Bandung. Betul? Baik, tunggu sebentar, saya akan baca terlebih dahulu. Sekarang coba Anda jelaskan mengenai diri Anda terlebih dahulu. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Ena Ratnasari. Saya sering dipanggil Ellen. Saya dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran dan tepatnya tahun ini saya baru wisuda. Dan alhamdulillah juga tahun ini saya berumur 20 tahun dan riwayat pendidikan saya kuliah di Telkom University, SMA Negeri 1 Banjaran, SMPN 2 Banjaran, SDN Kian Roke 2, dan TK Hidayah. Saya memiliki hobi suka membaca dan menulis. Saya suka membaca setiap hari minimal 1 buku dan menulis di beberapa blog. Karena saya sering lebih suka menuangkan isi perasaan saya, isi pemikiran saya di dalam sebuah tulisan, sehingga saya sering menulis blog. Adapun alamat saya bertempat tinggal di Kampung Lembang, RT 3 RW 3, Desa Kian Roke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Dan saya IPK akhir saya 3,9. Alhamdulillah saya berpredikat lulus saat saya wisuda. Baik, selanjutnya apa yang menjadi alasan Anda untuk memutuskan Anda ingin melamar pekerjaan ke perusahaan ini? Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan Ibu, kenapa saya melamar ke perusahaan yang Ibu pimpin? Karena setelah saya lihat dari beberapa sumber seperti sumber internet, mulut ke mulut, bahwa perusahaan yang Ibu pimpin ini sangat berkualitas. Pastinya perusahaan yang Ibu pimpin memiliki karyawan yang sangat handal gitu dalam bidangnya, dan saya ingin bergabung ke perusahaan yang Ibu pimpin karena saya melihat bahwa ada peluang saya di perusahaan ini untuk menjadi lebih baik dan untuk terus mengembangkan potensi dan skill yang saya miliki. Maka dari itu saya memutuskan untuk melamar pekerjaan kepada perusahaan yang Ibu pimpin ini. Oke, baik, selanjutnya ukurlah kemampuan Anda dan ketahanan Anda saat menghadapi tekanan dan stres di dunia pekerjaan. Baik Ibu, terkait bagaimana cara mengukur saya terhadap tekanan dan juga stres. Sedikit bercerita Ibu, semenjak saya diangkat sebagai ketua umum saat saya duduk di sekolah menengah akhir atau SMA, saya sudah ditekan untuk menjadi ketua. Saya ditekan harus mengerjakan program kerja padahal saya belum pernah melaksanakan sebelumnya. Saya ditekan oleh pembina, saya ditekan oleh semua orang yang ada di sekeliling saya. Tetapi menurut saya dengan adanya tekanan maka akan membuat kita tuh lebih baik, dan dengan adanya tekanan juga akan membuat kita sadar bahwa kita itu memang harus mencapai target dan mencapai tujuan yang telah kita tentukan, apalagi saat kita berorganisasi. Pastinya dalam sebuah organisasi itu memiliki tujuan, memiliki target. Maka dari itu dengan tekanan maka akan mencapai target. Menurut saya seperti itu dengan tekanan. Maka jika dibilang terukur berapa, saya sudah biasa ditekan dan saya sudah bisa menghadapi tekanan tersebut dengan cara ya saya tetap di jalan yang benar dan saya tetap menggapai semua tujuan saya. Lalu stres, kebetulan saya bukan orang yang selalu memperlihatkan jika saya stres gitu. Saya jika stres saya tidak akan banyak berbicara dan cukup diam diri, introspeksi diri, maka stres saya akan hilang. Mungkin beserta saya bercerita ke orang tua, mungkin itu adalah hal yang sangat saya andalkan jika saya stres. Jadi obat stres saya adalah saat saya bercerita kepada orang. Baik, selanjutnya ukurlah kelebihan dan kekurangan Anda beserta visi misi Anda.
Baik Ibu, mengenai kelebihan dan kekurangan saya beserta visi misi saya memiliki kelebihan, saya mampu membuat program di media sosial, di YouTube, di blog, program marketing. Lebih intinya ke marketing digital ya, saya lebih paham digital marketing. Lalu saya paham manajemen keuangan, akuntansi, dan saya juga paham mengenai pemasaran berbasis komunitas. Saya bisa melayani konsumen, saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya juga bisa memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh customer saya. Lalu adapun kekurangan saya sering menunda pekerjaan karena saya tergiur oleh kegiatan lain sehingga saya menunda pekerjaan yang harusnya saya selesaikan. Tapi semenunda-menundanya saya terhadap pekerjaan, saya selalu mengerjakan pekerjaan saya sebelum batas waktu pengumpulan gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kekurangan saya masih bisa saya handle dengan saya introspeksi diri bahwa emang tidak boleh ada yang ditunda-tunda dan emang tidak boleh ada yang dinanti-nanti gitu. Jadi kalau bisa sehari itu kenapa kita nggak langsung pekerjakan gitu. Lalu adapun visi misi saya adalah bahagia dunia akhirat dengan keluarga saya dan berkumpul di surganya Allah. Misi saya terus berbuat baik kepada semua orang. Lalu saya mengerjakan amanah dan tanggung jawab yang harus saya kerjakan, dan saya harus membuat orang lain bahagia. Oke, bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Misalnya bagaimana Anda menumbuhkan kepercayaan diri di dalam diri Anda? Baik Ibu, aspek kepercayaan diri saya, bagaimana saya bisa percaya diri, mungkin kembali lagi ke diri saya. Bagaimana sih saya bersyukur dengan pemberian dari Allah, dan jika saya bersyukur maka saya akan tumbuh rasa percaya diri bahwa emang ya kamu segini gitu, kamu dikasih Allah segini maka harus kamu syukuri dan pastinya harus kamu kembangkan agar kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, jika kepercayaan diri saya selalu berpikir selalu bersyukur dan bersyukur. Oke, lumayan. Selanjutnya, berapa besar tingkat kemampuan Anda untuk mencapai keberhasilan, dan tolong ya disebutkan indikator keberhasilan yang akan Anda lakukan. Jika ditanya berapa besar saya mencapai keberhasilan, saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan sampai itu berhasil, sampai itu tuntas. Dan jika itu belum tuntas, maka saya belum merasa puas dan saya belum berhenti gitu. Jika itu sudah tuntas dan sudah berhasil, maka saya akan diam, introspeksi kembali dan evaluasi kembali apa yang saya harus perbaiki agar lebih baik lagi ke depannya gitu. Lalu indikator keberhasilannya yang pertama mungkin ulet, yang kedua harus sabar, yang ketiga jangan pernah pantang menyerah dan putus asa, yang keempat harus bisa di luar zona nyaman. Oke, lumayan. Selanjutnya coba ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat berorganisasi, mungkin di kampus atau di sekolah. Bisa cerita. Baik, terkait pengalaman organisasi saya, semenjak saya SMA saya sudah aktif di organisasi. Lebih tepatnya saya lebih menyukai organisasi keagamaan gitu ya, Rohis. Dan alhamdulillah semenjak SMA saya dipercayai, diamanai sebagai ketua umum KPAI sampai saya berangkat ke Bangka Belitung untuk perkemahan Rohis Nasional 3. Dan di sana tuh tempat berkumpulnya semua orang dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi satu bagian dari mereka. Lalu saat di kampus, saat pertama kali saya masuk kampus, saya mengikuti MCS, yaitu organisasi tentang lomba. Lalu tahun kedua saya dipercayai sebagai wakil ketua MCS. Lalu saya mengikuti Alfat atau lembaga dakwah kampus. Pada tahun pertama saya sebagai staf kemuslimahan, dan tahun kedua alhamdulillah saya dipercayai sebagai ketua bidang kemuslimahan Alfat FGT Gen 8. Lalu saya juga mengikuti badan mentoring, tepatnya saya menjadi staf media di badan mentoring pada tahun 2020 sampai 2021. Dan pengalaman organisasi saya lainnya, saya dipercaya sebagai sekretaris divisi acara Islah 2 2021. Saya dipercaya sebagai sekretaris Islah 1, tepatnya divisi coding.
Lalu saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan seperti seminar, kepanitiaan acara lainnya yang ada di kampus. Oke, ternyata Anda lumayan aktif ya saat di kampus. Baik, selanjutnya setelah saya baca, coba Anda ceritakan kembali pengalaman kerja atau magang saat Anda di kampus. Baik, terkait pengalaman saya magang saat saya di kampus, alhamdulillah saya magang di dinas di kabupaten dan saya menjadi administrasi, jadi yang menerima tamu, melayani konsumen, melayani warga gitu, saya menjadi administrasinya. Oh, Anda magang di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya mengapa Anda mendaftarkan diri Anda untuk melamar di perusahaan ini? Coba saya ingin mengetahui sejauh mana Anda mengetahui profil dari perusahaan ini. Baik Ibu, mohon izin menceritakan profil perusahaan yang Ibu pimpin. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985, didirikan oleh Bapak Endang Supriyatna, sampai tahun 2010 dilanjutkan oleh Ibu Sarifah. Perusahaan yang Ibu pimpin ini bergerak dalam bidang jasa dan sekarang memiliki karyawan kurang lebih 500 orang. Lalu perusahaan Ibu itu memiliki 7 cabang di seluruh Indonesia dan akan membuka cabang terbarunya di Bali. Lalu perusahaan Ibu ini memiliki visi, intinya membuat konsumen menjadi loyal dan membuat konsumen menjadi bahagia dengan atas jasa yang telah diberikan. Oke, dapat saya terima penjelasan Anda. Baik, selanjutnya, besarnya gaji yang Anda inginkan jika Anda bekerja di perusahaan ini, Anda ingin berapa? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Tetapi untuk gaji saya menyerahkan semuanya ke perusahaan, asal tidak merendahkan saya dan juga tidak merugikan perusahaan. Jadi saya ingin saling menguntungkan antara keuangan gitu ya Bu. Jadi asalkan menguntungkan, insya Allah saya menerima, asal tidak merendahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.